Shalom dan selamat pagi untuk semua orang yang sedang mengikuti kebaktian online kita pagi hari ini. Meskipun kita mengikuti kebaktian online dari rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap percaya bahwa hadirat Tuhan tetap memenuhi hidup kita. Hadirat Tuhan bahkan memenuhi rumah kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau mulai kebaktian. Thank you Lord Jesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang menggelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang menggelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang menggelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang menggelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Kau luar biasa Bapa. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus.
yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Thank you, Jesus. Meski kami ada di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut akan bahaya, karena kami tahu bahwa Engkau selalu berserta dengan kami. Dan dari dalam hati kami mau mengatakan, Tuhan Yesus, tak ada tempat kelam yang tak ku lewati tanpa hadir.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh ditinggikan Tuhan, Engkau sungguh dimuliakan. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya pada pagi hari ini merindukan untuk mengingatkan kepada saudara bahwa hari ini adalah hari Pentakosta, yang berarti hari ke-50. Kenapa disebut hari ke-50? Karena saat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, 40 hari Tuhan Yesus yang telah bangkit itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan dengan banyak orang yang lain. Di dalam firman Tuhan katakan sekitar 500 orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dan sebelum ia naik ke sorga, ia menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus saat Roh Kudus yang diturunkan oleh Bapa dan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi, pada hari ke-40 itu, sesudah murid-muridnya mendengarkan perintah Tuhan Yesus, mereka kembali dari Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu tidak jauh dari kota Yerusalem, kurang lebih sekitar 1 kilometer, dan sesudah itu mereka berkumpul di ruang atas. Di sana selama 10 hari firman Tuhan katakan bahwa mereka sehati, mereka berdoa. Dan di situ pun ada satu kejadian di mana mereka memilih Matias untuk menggantikan posisi dari Yudas Iskariot yang telah mati itu. Di firman Tuhan katakan ada 120 orang. Tentu 12 murid yang pertama. Ada juga dikatakan bahwa di situ ada Ibu Mary, Ibu Maria, ibunda dari Tuhan Yesus ada di situ. Dan waktu mereka sedang berkumpul pagi-pagi jam 9 pagi. Jam itu Roh Kudus turun atas mereka. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Mari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saudara-saudara, siapkan Alkitab saudara. Kita sama-sama membuka supaya saudara tahu apa yang disebut Pentakosta itu. Ya mungkin saudara berpikir, oh itu gereja Pentakosta. Ingat, gereja Pentakosta itu adalah salah satu nama. Ya, tetapi yang paling utama, semua orang percaya dijanjikan bahwa mereka akan diberikan. Roh Kudus akan memenuhi hidup mereka. Ya, mari sama-sama kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran dan hinggaplah pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diperintahkan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi, janji pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang percaya sebenarnya itu sudah dijanjikan dalam kitab Yoel pasal yang ke-2 ayat 28 dan 29. Mari kita juga bisa baca ayat itu supaya saudara bisa tahu di mana itu dinubuatkan. Supaya saudara tidak sampai katakan, oh ini baru kejadian dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama Tuhan sudah berbicara melalui banyak nabi. Dan hari ini saya hanya kutip melalui kitab Yoel. Kemudian pada hari daripada itu akan terjadi. Ayat 28. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Juga ke atas semua hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Firman Tuhan sudah berbicara. Sekarang hari ini. Mungkin saudara bertanya. Mengapa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang percaya? Saudara-saudara yang dikasihi, luar biasa Tuhan kita. Ia benar-benar mempersiapkan segala sesuatu untuk memelihara kita orang percaya. Untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan, untuk pemulihan kita dengan Bapa, untuk kita boleh diperdamaikan dengan Tuhan, untuk kita dibenarkan, untuk kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Bapa di sorga mengirimkan Tuhan Yesus Kristus, mengutus Ia menjadi penebus, menjadi juru selamat, menjadi domba yang tak berdosa itu untuk menebus dosa kita. Supaya melalui darahnya yang tercurah, kita yang berdosa ini dibenarkan. Luar biasa rencana Tuhan itu. Bukan itu saja saudara-saudara. Dia memberikan firman-Nya. Dia memberikan rasul-rasulnya, dia memberikan hamba-hambanya, dia memberikan nabi-nabinya, dia memberikan penginjil-penginjilnya, dia memberikan guru-guru, dia memberikan para gembala supaya kita dikuatkan, supaya kita dipelihara. Tetapi Tuhan kita bukan sampai di situ saja, saudara-saudara. Dia memberikan Roh-Nya yang kudus. Saudara tahu, Roh Kudus adalah roh Bapa sendiri, roh Tuhan Yesus sendiri yang turun di dalam hidup di dunia ini dan hidup di dalam hidup orang percaya, hati orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi, mengapa Ia memberikan itu semua? Itu sama seperti saya hanya bisa bayangkan Tuhan itu memberikan kita plan dalam hidup kita. Bukan saja plan, Dia memberikan rumah kita. Dia memberikan mobil kita. Dia memberikan rencana biaya perjalanan hidup kita. Dia pelihara seluruhnya. Luar biasa Tuhan. Itu Tuhan kita itu. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Mengapa Ia memberikan Roh Kudus kepada kita? Saudara-saudara, di dalam Matius, ya saudara-saudara, Tuhan Yesus pun sudah. Saudara-saudara, siapkan hidupnya pada waktu Ia dibaptis oleh Roh Kudus. Yohanes juga berkata bahwa aku membaptis dengan air, tapi akan datang
yang jauh lebih berharga, lebih besar daripada aku. Dia akan membaptis umatnya dengan Roh Kudus. Luar biasa Tuhan itu. Ya. Iya, bukan itu saja. Tuhan Yesus pun sudah bernubuat bahwa Roh Kudus yang akan diberikan itu akan merupakan aliran air yang hidup bagi orang percaya. Saudara, Bapa menyiapkan semuanya ini supaya kita ada di dalam pimpinannya. Saudara-saudara yang dikasihi, mari kita pelajarin lagi. Mengapa ia memberikan ini semua? Ya, Tuhan Yesus dalam Yohanes 14, ia mendescribe siapakah Tuhan yang kita sebut Allah Roh Kudus. Ia katakan di dalam Yohanes 14 ayat 16, ia adalah penolong. Atau bahasa aslinya dalam bahasa Yunani yang berkata sebagai parakletos, berarti dia yang mendampingi kita. Di dalam firman Tuhan katakan, ia juga adalah yang disebut roh kebenaran, yang akan menyertai kita. Dan bukan saja menyertai kita, tetapi dia akan diam di dalam kita. Ia akan menghibur kita saat kita sedang lemah. Mungkin saat ini saudara sedang melalui perasaan-perasaan yang khawatir. Saudara mungkin galau atau ada rasa kegelisahan. Apa yang akan terjadi di masa depanku? Bagaimana dengan pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan? Mungkin financial problem yang saudara khawatirkan. Sekolah anak-anak yang saudara pikirkan. Setiap pribadi bisa saja memikirkan dan mengkhawatirkan apa yang sedang akan kita hadapi. Tapi firman Tuhan katakan, Roh Kudus adalah roh penghibur. Sudah beberapa kali saya lalui hal-hal yang menggelisahkan sebagai seorang manusia. Meskipun saya sudah cukup lama mengikuti Tuhan Yesus. Sudah lama juga melayani. Sudah lama juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Tetapi sebagai manusia, rasa khawatir sama seperti kemarin, di mana rumah kami tinggal di sebuah kota yang kurang lebih sejam dari kota Sydney ini. Angin begitu keras menerpa rumah kami sehingga seperti bergoyah. Dan sebagai manusia saya katakan kepada istri saya, Ruth, jikalau rumah kita harus terangkat, engkau sebaiknya secepat mungkin masuk di kolong meja. Karena saya tidak tahu, benar-benar kemarin angin badai. Tetapi dengan jelas Roh Kudus katakan, jangan takut, aku menyertaimu. Meskipun saya lihat ranting-ranting dari pohon yang cukup besar di depan rumah saya itu begitu kerasnya bergoyah. Tapi pada waktu itu pun Roh Kudus menguatkan saya. Ia menyertai saya dan ia menghibur saya. Sehingga saya berani berkata, kita tenang saja ya, gak usah khawatir. Karena ada Tuhan yang dapat melindungi kita dari mara bahaya. Saudara-saudara yang kasih, di dalam Yohanes 14 itu juga katakan bahwa ia diberikan kepada kita supaya ia mengajarkan kebenaran. Saudara, pernahkah saudara mengalami sesuatu, saudara bertanya-tanya dan kita bertanya, kita tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Kadang-kadang membingungkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kita. Tapi itu pun saya alami secara pribadi.
Roh Kudus menjelaskan jauh lebih jelas dari pengkhotbah atau orang ahli yang bisa mengajarkan kepada saya. Karena apa? Firman Tuhan katakan, ia mengajarkan seluruh kebenaran yang Tuhan Yesus pernah ajarkan. Saudara-saudara, Roh Kudus itu ia adalah penulis, pengarang yang pertama kali menulis Alkitab itu. Ia memakai hamba-hambanya. Ia memakai Musa sampai yang kitab yang terakhir, Wahyu. Ia memakai Yohanes, murid Tuhan Yesus untuk menulisnya. Tetapi semua di balik itu ada Roh Kudus. Saudara-saudara, jikalau saudara merasakan hilang di dalam dunia ini, tersesat di dunia ini, berserulah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya rindu dipimpin oleh Roh Kudus. Saya butuh Roh Kudus untuk memimpin hidup saya. Wow, Tuhan Yesus pada waktu sebelum ia berangkat, murid-muridnya juga gelisah. Wow, kemana guru kita? Ya, dia pergi, kita belum bisa ke tempat yang akan dia pergi. Kita juga tidak tahu ke tempat di mana ia akan pergi. Mereka mengkhawatirkan karena sudah lebih dari 3 tahun mereka sudah bersama-sama dengan murid. Dan kita pun sama, bukan? Kalau seseorang yang sudah begitu dekat dengan saya, kita dan dia akan berpisah dengan kita dan dia kemana tidak tahu, kita juga akan meragukan perjalanan kita selanjutnya. Tapi Tuhan katakan bahwa ia, yaitu Roh Kudus, akan mengingatkan semua yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara harus tahu bahwa Injil yang kita terima itu tidak langsung dicatat pada waktu Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini. Mereka, murid-murid itu menyimpan dalam hati dan pikiran mereka. Mereka menjalankan. Injil pertama, Markus, Lukas, dan Matius. Sesudah itu Kisah Rasul dan surat-surat yang lain. Terakhir baru Injil Yohanes dan kitab Wahyu dan surat-surat Yohanes kepada jemaat-jemaat di Asia. Saudara-saudara, sudah di antara 20 sampai 60 tahun baru Injil dan kitab Wahyu itu ditulis. Itu menunjukkan apa? Berapa banyak kisah-kisah dalam hidup kita yang baru beberapa tahun yang lalu kita sudah lupa. Tapi bukankah mereka dengan jelas kata demi kata mereka mengingat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikhotbahkan di Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mereka tahu kenapa firman Tuhan katakan Roh Kudus yang mengingatkan mereka. Saudara-saudara, di firman Tuhan di Yohanes 16 pun dari ayat ke-8 sampai 15 berkata bahwa ia akan menginsafkan. Saudara tahu enggak? Kalau Roh Kudus tidak menginsafkan kita atau tidak menyadarkan kita manusia, tidak ada yang merasa bahwa dia itu berdosa. Dia tidak merasa bahwa dia itu bersalah di hadapan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat menyadarkan. Saya hanya ingin sampaikan kepada saudara, jangan sampai kita mengeraskan hati. Sehingga saat Roh Kudus menegur kita untuk menginsafkan kita, kita mengeraskan hati kita. Karena Roh Kudus setiap hari, setiap saat menuntun kita untuk menginsafkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi, bukan itu saja. Saya baca di sini di Yohanes 16 itu, ia memimpin. Ia memimpin, bayangkan. Pemimpin yang ada di muka bumi ini, saudara-saudara, semuanya namanya manusia. Punya kelebihan dan punya kekurangan. Ada kesalahan, bahkan banyak pemimpin yang hidup di dalam dosa. Apakah dia bisa memimpin kita? Banyak presiden yang telah melakukan hal-hal yang salah di muka bumi ini.
Banyak raja-raja yang melakukan hal-hal yang melawan hukum Tuhan. Apakah ia yang bisa kita ikutin? Firman Tuhan katakan, tidak ada pemimpin yang lebih indah, yang lebih mulia dan lebih benar. Dan dia adalah Roh Kristus itu, Roh Kudus, Roh kebenaran. Dialah yang akan memimpin kita. Rindukah hidup saudara dipimpin olehnya? Rindukah hidup saudara hanya bergantung kepada Dia? Saudara-saudara, kalau saya drive, ya kesukaan saya yaitu drive keluar kota, kadang-kadang sampai ke luar negeri. Beberapa kali saya nyetir dengan istri atau dengan grup lain, kita jalan-jalan di kota-kota kecil yang ada di New Zealand. Ya. Kalau tidak ada GPS, pada waktu dulu belum pakai GPS, kalau tidak ada map, kita pasti hilang. Dan mungkin juga kita bisa tiba, tetapi kita akan melakukan banyak kesalahan. Dan sesudah itu ini. Dan kita akan bertanya-tanya orang-orang lokal untuk menuntun kita. Tapi saya hanya ingin katakan, hidup ini tidak ada yang lebih mulia saat hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Ia tahu dari mana kita berasal dan kemana kita pergi. Dan Dia, Roh Kudus, tahu seluruh tikungan dan apapun yang sedang kita hadapi. Di dalam Yohanes 16 juga katakan bahwa Ia akan memberitahu kepada kita hal-hal yang akan datang. Wow, luar biasa bukan? Hal-hal yang akan datang. Bukankah Ia berbicara melalui nabinya? Bukankah Ia berbicara melalui rasulnya Yohanes? Apa yang ditulis Yohanes ini ia alami sendiri. Dia adalah seorang yang tidak mengerti tentang hari-hari mendatang. Tetapi saudara perhatikan apa yang telah ia tulis di dalam kitab Wahyu yang kita pegang sesudah hampir 2000 tahun ini. Ia menulis dengan jelas apa yang akan terjadi. Mungkin kita kurang menyelidikinya. Tapi saya juga percaya bahwa COVID-19 ini pun mungkin sudah ditulis di dalamnya. Cuma kita masih belum menemukannya. Yang pasti ia menulis katakan bahwa akan ada penyakit, akan ada bencana, akan ada peperangan. Dan sesudah orang menyelidikinya, hampir semuanya sudah digenapi. Luar biasa bukan? Bahwa Ia memimpin kita, Ia juga memberitahukan kita. Dan saudara, luar biasa lagi, apapun yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, seluruhnya itu untuk memuliakan Bapa dan Tuhan Yesus. Karena Ia diutus untuk tinggal di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi, apakah hidup kita pun untuk kemuliaan Dia? Ataukah saat ini sedang kita cari hal-hal untuk memuliakan diri kita sendiri? Dunia berbondong-bondong untuk mencari kemuliaan sendiri. Tapi luar biasa dengan Roh Kudus. Apapun yang Ia kerjakan, Ia memuliakan yang mengutusnya, yaitu Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi, bukan itu saja. Mengapa Roh Kudus itu dicurahkan? Mengapa Roh Kudus itu memenuhi hidup kita? Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, Ia katakan untuk memberikan kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi Kristus.
Murid-murid pada waktu itu memikirkan bahwa mereka rindu Tuhan Yesus memulihkan Israel di bawah penjajahan Romawi. Mereka selalu mencari Mesias untuk membebaskan mereka dari jajahan dari satu bangsa kepada dari bangsa yang lain sampai yang terakhir pada waktu zaman Tuhan Yesus. Romawi yang menjajah tanah di mana orang-orang Israel tinggal hingga saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi. Tapi jawaban Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, ia berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, saya berasal dari Pulau Timor. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin saya yang begitu jauh jaraknya dari Yerusalem sampai ke Pulau Timur, saya bisa mendengarkan Injil kasih karunia. Injil keselamatan itu saya bisa dengar karena ada yang membawanya. Dan saya percaya Tuhan memakai hamba-hambanya. Dan mereka dilengkapi kuasa untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di pulau-pulau terpencil seperti kita yang ada dari Pulau Timur. Saudara-saudara yang dikasihi, ya, di dalam Kisah Rasul 13, di dalam misi pun di kota Antiok, Roh Kudus menuntun hamba-hambanya. Menuntun para penatua yang ada di kota Antiok. Gereja yang ada di kantor itu dituntut supaya mereka memisahkan Paulus dan Barnabas supaya mereka bisa menjadi orang-orang misi. Dan firman Tuhan katakan dari situlah Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Dari Asia Kecil yang saat ini daerah Turki dan sampai ke Eropa. Dan dari Eropa Injil dibawa ke Amerika. Dan dari Amerika dibawa kembali ke Asia Timur. Mulai Korea, Jepang, China, dan kita yang ada di Indonesia. Luar biasa bukan? Tuhan bekerjanya. Itu semua karena Roh Kudus. Saya tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Yang pasti saya akan tersesat. Saya tidak punya kuasa untuk menang atas dosa. Saya tidak punya kesanggupan untuk mengajar. Saya tidak bisa hidup dalam urapan Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Rindukah saudara untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Saudara-saudara, kita lanjutkan lagi. Di dalam Kisah Rasul 12 mulai dari ayat 4 dikatakan bahwa ia memberikan karunia. Saudara baca di situ minimal ada 9 karunia. Karunia untuk memiliki hikmat, marifat. Karunia untuk menyembuhkan, mengadakan mujizat, untuk berkata-kata dengan bahasa, untuk menerjemahkannya. Semuanya itu saudara-saudara, di firman Tuhan katakan itu adalah karunia daripada Roh Kudus. Pelayanan gereja jikalau tanpa karunia Roh Kudus, maka yang ada adalah kekuatan manusia belaka. Dan kita tahu manusia kita semua terbatas. Kita tidak memiliki kemampuan untuk membuat satu orang pun untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak mungkin satu orang akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang menginsafkan dan yang menuntun orang pertobatan dan menyelamatkan orang. Saudara-saudara, kita ini manusia hanyalah instrumen dari Tuhan. Apakah kita rindu untuk menjadi instrumen Tuhan yang dipakai untuk kemuliaannya? Saudara-saudara yang dikasihi, luar biasa
Roh Kudus itu tidak sampai di situ saja. Oleh karena itu kenapa saya banyak hari ini berbicara mengenai kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini luar biasa. Saat saudara dekat, saudara dengar-dengaran, saudara taat, dan saudara setia. Ia menuntun kita untuk saat berdoa. Di dalam Roma 8 ayat 26. Saat kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Ia memberikan kita bagaimana cara berdoa, siapa yang harus kita doakan, dan bagaimana kita dekat kepada Bapa di sorga. Saudara-saudara, di dalam Roma 8 ayat 11 pun berkata, ia menghidupkan Tuhan Yesus untuk bangkit, dan dia pun dapat menghidupkan hidup kita, jasmaniah kita, ia dapat menghidupkan. Ya, di dalam ayat 16 Roh Kudus memeteraikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kadang-kadang, saudara-saudara, ini yang banyak saya lihat di luar, banyak orang itu belum yakin bahwa dia itu adalah anak Tuhan. Apakah ia sudah diselamatkan atau belum? Kadang-kadang itu, saudara-saudara. Ya, saya juga dalam perjalanan mengikuti Tuhan. Waktu pertama kali saya mengikuti Tuhan Yesus, saya meragukan apakah saya benar-benar sudah menjadi anak Tuhan. Tapi Roh Kudus memeteraikan bahwa saya adalah anak Tuhan. Dan saya ini adalah pengikut yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, yang ayat yang ke-15 dari Roma yang ke-8. Roh Kudus itu berkuasa membantu kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan di dalam hidup kita. Jadi hiduplah kita di dalam relationship yang dekat dengan Tuhan. Dengar-dengar, maka dia akan menghasilkan kepada kita, yaitu kematian kedagingan manusia. Saudara-saudara, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 pun, firman Tuhan katakan bahwa kita anak-anak Tuhan perlu menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Dan buah-buah roh itu tidak mungkin bisa ada buah di dalam hidup kita kalau kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus yang menghasilkan buah-buah dalam hidup kita, maka kita tidak bisa ini. Mari saat ini kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Mari kita sama-sama membacanya supaya kita benar-benar inilah hasil daripada saat kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, firman Tuhan katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebelum saya kenal Tuhan Yesus, sebelum saya hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, tidak ada semua itu. Yang ada adalah emosi, kesombongan, ingin amarah, ingin bertengkar, ingin selalu menang sendiri. Tetapi saat Roh Kudus ada di dalam hidupku, damai sejahtera, kasih dan sukacita dan buah-buah yang lain itu ada di dalam hidup saya. Saudara-saudara yang dikasihi, mulai saat ini saya rindu bertanya, rindukah saudara untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Jangan izinkan ketakutan ambil alih hidup kita. Jangan dengar berita-berita COVID membuat
kita ketakutan dan ambil alih seluruh pikiran sehat kita. Tapi izinkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus membawa kehidupan. Roh Kudus membawa damai. Roh Kudus membawa hikmat. Roh Kudus memberikan kita kata-kata yang bagus. Roh Kudus membentuk karakter kita. Luar biasa Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kasih Bapa itu luar biasa. Waktu kita tersesat, waktu kita belum mengenal Tuhan, Ia memberikan Tuhan Yesus sebagai korban. Ia mati bagi kita. Maksud saya Tuhan Yesus mati supaya kita diangkat menjadi anak-anak-Nya. Dosa kita diampuni. Kita dipulihkan dengan Bapa. Kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki kuasa kemenangan atas dosa. Tapi Roh Kudus tidak tinggal diam sampai di situ. Bapa di sorga memberikan rohnya untuk kita dituntun. Itu sama seperti sesudah diberikan rumah, kita diberikan rumah, Ia memberikan kita biaya untuk maintenance-nya. Kalau diberikan rumah tidak ada biaya maintenance, mungkin rumah itu cepat rusak. Tapi kalau seseorang memberikan kita rumah dan biaya maintenance-nya untuk pemeliharaannya, maka rumah itu akan tinggal dan akan terjaga cukup waktu yang lama. Saudara-saudara yang dikasihi, sekali lagi, jikalau hari ini, hari Pentakosta, dan saudara sadar bahwa selama ini saya sudah menjadi anggota gereja, saya sudah menjadi orang percaya, tetapi hidupku belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini kesempatan, maukah saudara? Saya akan mendoakan saudara, agar saudara yang mendengarkan khotbah kami melalui online ini, dimanapun saudara berada, marilah saudara buka hati. Di dalam Lukas 11, ya, ayat yang terakhir. Mari di sini Lukas 11, ya, di sini dikatakan ayat yang ke-13. Mari kita sama membaca ayat yang terakhir ini. Lukas 11 ayat yang ke-13. Saudara sudah dapat? Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat, Tuhan berbicara tentang bapak-bapak, ya, saat anak meminta sesuatu, pasti kita memberikan yang baik. Dan Tuhan katakan, jika kamu manusia, bapak-bapak di dunia ini yang jahat, ya, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, ya, Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Imaninlah bahwa apa yang saudara akan minta, yaitu Roh Kudus di dalam hidupmu, Ia pasti akan memberikannya. Mintalah dengan kerendahan hati. Mintalah dengan satu kerinduan yang lapar dan haus. Sama seperti rusa yang haus dan mencari sungai atau air bisa diminumnya. Miliki kelaparan, kehausan yang demikian di dalam hatimu. Dan firman Tuhan katakan, Ia akan memberikan. Bapa yang berjanji bahwa Ia akan memberikan. Saudara, saat ini jangan terlalu banyak hidupmu dikontrol oleh gadget-gadget yang ada di mu. Saya ada tahu beberapa orang yang
semua handphone terbaru ada di tangannya. Semua iPad terbaru, semua komputer yang paling bagus ada di dalam ini dia. Tapi hidupnya tetap masih mengalami kekosongan dalam hidup ini. Tapi saya nasihatkan, saya anjurkan, lebih baik, lebih mulia, milikilah roh Tuhan di dalam hidup kita. Buka hati. Dan saat ini berdoa, katakan Tuhan, saya rindu dipenuhi seperti 120 murid yang dipenuhi, dibaptis waktu mereka ada di kota Yerusalem, di ruangan atas itu. Di mana hari itu gereja Tuhan Yesus mulai berdiri. Biarlah hari ini, bukalah hatimu. Saudara-saudara, sebentar saya akan berhenti berbicara. Jadi jikalau kau belum, bukalah hati. Carilah dia. Carilah dia dengan sungguh-sungguh. Karena itu sudah disediakan. Tapi hal kedua yang juga saya bisa ketahui, bahwa banyak orang sudah menerima Tuhan Yesus. Sudah percaya. Tapi dia tidak mengizinkan Roh Kudus untuk memenuhi hidupnya. Dan ada pun yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi ia tidak mendengar tuntunan Roh Kudus. Di firman Tuhan katakan, di dalam Efesus 5 katakan, janganlah engkau mendukakan atau membuat ia sedih Roh Kudus yang ada di dalammu. Berapa banyak anak Tuhan yang saat Roh Kudus mengingatkan untuk berbuat hal-hal di mana ia mau menuntun hidup kita kepada kemenangan, untuk menang atas dosa, menang atas segala macam. Tapi kita lebih mendengarkan suara orang lain atau suara kita sendiri. Atau suara dunia. Hari ini biarlah kita membuka telinga hati yang ke dalam kita. Untuk membuka mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Roh Kudus. Kalau saudara sudah lama tidak berkata Roh Kudus pimpinlah aku. Mulai hari ini katakan Roh Kudus aku rindu dipimpinmu. Karena firman Tuhan katakan bahwa ia akan menuntunmu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi rahasia-rahasia Tuhan akan dibukakan, kebenaran-kebenaran akan disingkapkan, diilhamkan kepada kita saat kita meminta Roh Kudus menuntun hidup kita. Jangan lagi kita berdebat dengan Roh Kudus karena ia jauh lebih mengerti dan berhikmat dari kita. Sering sekali beberapa orang dengan pengalaman hidupnya yang tidak seberapa ingin menjalani hidupnya tanpa Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus. Gereja Tuhan berhasil karena Roh Kudus memimpin mereka. Ya, Paulus, Barnabas, Silas, dan murid-murid yang lain berhasil karena mereka dipimpin Roh Kudus. Petrus berhasil karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sampai di sini firman yang akan saya bagikan. Tapi biarlah saat ini mari kita buka hati kita. Untuk kita benar-benar menyelaraskan kebenaran Tuhan itu di dalam hidup kita. Karena saya ingin katakan, semua yang ada di muka bumi ini akan berlalu. Termasuk COVID pun akan berlalu. Termasuk penderitaan apapun yang kita alami, persoalan apapun akan berlalu. Tapi yang tetap tinggal selama-lamanya adalah Kristus. Pemerintahan yang baik bagaimanapun akan berlalu. Pemerintahan yang jahat bagaimanapun akan berlalu. Hidup yang senang bagaimanapun satu waktu akan berlalu. Tapi kalau kita ada dalam Roh Kudus, kita ada dalam pimpinan yang paling luar biasa. Oleh karena itu, saya rindu berdoa. Dan jikalau saudara adalah pribadi yang dijamah oleh Roh Kudus yang saat saya sampaikan firman Tuhan ini. Saudara mau angkat tangan, mari saudara angkat tangan.
Tapi kalau saudara ingin taruh tangan saudara di dada saudara dengan berkata bahwa saya benar-benar mau, saya rindu untuk hidupku tidak berjalan sendiri lagi, tapi saya mau dituntun olehnya. Mungkin saudara sedang mengalami saat ini tidak ada damai. Roh Kudus akan berikan saudara damai karena dia membawa message damai sejahtera dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, jikalau saudara merasakan bahwa masa depanku bagaimana, ya carilah, dia akan menuntun saudara. Mungkin mata saudara katakan ini ada jalan buntu, tetapi di dalam dia ada jalan yang banyak orang tidak tahu karena dia dapat melihat seluruhnya. Sekali lagi, mari kita berdoa dengan hati yang benar-benar. Jangan hanya ikut-ikutan. Itu kalau ada yang mau ikut-ikutan, jangan. Karena Tuhan bukan melihat apa yang kau akan katakan, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam lubuk hatimu yang terdalam. Mari kita berdoa. Tuhan, Roh yang Engkau telah janjikan mulai dari nabi-nabi pada zaman perjanjian lama dan semuanya digenapi pada waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi. Dan pada waktu ia mendirikan gereja yang pertama, murid-muridnya hidup dalam kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, bukalah karena Tuhan rindu mengutus, memenuhi hidupmu dengan Roh Kudus. Roh Kudus, teruskan pekerjaanmu di dalam hidup anak-anakmu. Supaya meskipun mereka tidak mendengarkan firman Tuhan ini lagi, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan apa yang hari ini firman Tuhan sedang berbicara kepada mereka. Biarlah tidak ada satupun yang tersesat, tetapi semuanya ada di dalam pimpinanmu. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap anak-anakmu. Karena Roh Kudus diberikan untuk memberikan kita kuasa menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah kita adalah pribadi-pribadi yang menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Engkau rindu. Sekali lagi, apakah saudara rindu untuk ini? Terimalah di dalam hidupmu kasih yang telah dinyatakan kepada dari Bapa dengan memberikan Tuhan Yesus dan memberikan Roh-Nya dan memberikan firman-Nya yang ada di depan saudara untuk kita semua hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Thank you Lord Jesus. Kau rajaku.
jemaat yang terkasih, mari kita tetap bersukacita dan kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat. Ini bukan kebiasaan, tapi doa spesial. Sebab saudara tidak hanya begitu saja selesai ibadah, tetapi saudara boleh terus merasakan hidup di bawah covenant berkatnya Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Doa berkat untuk kita semua. Ya Bapa, terima kasih untuk segala kasih-Mu, kasih agape, kasih unconditional, kasih yang tanpa batas, itu melimpah ruah, kasih anugerah melimpah ruah ya Bapa, di dalam Yesus. Sebab di dalam Yesus kita menerima anugerah. Dan supaya setiap saat kita hidup di bawah anugerah Tuhan. Bukan di bawah kekuatan sendiri, usaha sendiri mati-matian, tidak. Tapi apapun yang kita lakukan di bawah kasih karunia Tuhan Yesus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, karena Roh Kudus Roh penolong yang memberkati kita semua. Sehingga kita hidup boleh menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Sebab Engkau adalah Alfa dan Omega. Dan Roh Kudus menyertai selama-lamanya. Kami menerima berkat Tuhan berkelimpahan. Wajah Tuhan diarahkan pada kami dan keluarga kami, pekerjaan kami, kehidupan kami sehari-hari. Semuanya menerima berkat Tuhan berkelimpahan. Khususnya hari ini, hari memperingati turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Di hari-hari terakhir Tuhan mencurahkan Roh Kudus, maka kami semua penuh dengan pencurahan Roh Kudus. Dan sebagai bukti berkat pencurahan Roh Kudus, kami hidup dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Haleluya, Maranatha, Tuhan menyertai sampai kesudahan alam. Amin.